Al-Quran Karim, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami melakukan sharing tentang ringkasan surat-surat yang akan dibaca oleh imam. Judul yang diberikan kali ini adalah zikir dan zikir, difokuskan ke arah sana. Surat yang dibaca adalah surat Ali Imran 166 sampai An-Nisa 23. Pada surat Ali Imran 166 bagian akhir berisi tentang beberapa sifat orang munafik 165 sampai 168. Kemudian pahala orang yang mati syahid, ayat-ayat untuk menerangkan hati Nabi Muhammad mulai ayat 176, kemudian kebakhilan dan dusta serta balasannya, dan faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaannya. Saya akan memberikan fokus kepada faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaannya. Kemudian yang terakhir adalah di ayat 196 sampai 200 adalah kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin. Kemudian kita pindah surat dari surat An-Nisa ayat 1 sampai 23 berisi tentang hukum keluarga, kewajiban para pemberi wasiat terhadap aswanya, dan kewajiban para ahli, para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya. Yang kedua adalah pokok-pokok hukum warisan, ada matematiknya di situ. Dasar untuk menetapkan perbuatan keji dan hukumnya. Kemudian di ayat 19 adalah cara bergaul dengan istri. Dan yang terakhir adalah beberapa hukum perkawinan. Seperti yang saya kemukakan tadi di Al-Quran surat Al-Imran 190, kalau Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai pikiran. Tanda-tanda itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, pada waktu Nabi Muhammad pada waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangan beliau dan berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang, maksud saya, untuk azan subuh dan lihat Nabi Muhammad SAW menangis, dia bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Inna Firdi dan seterusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang tidak membaca ini dan tidak memikirkan, merenungkan kandungan artinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di terjemahan
itu kelihatan bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang objek zikir adalah makhluk-makhluk Allah yang berupa fenomena alam dalam hal ini. Ini berarti bahwa pengenalan kepada Allah lebih banyak dilakukan oleh kaum kita, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan atas penggunaan akal kita, yakni berpikir. Akal memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam. Hal ini dipahami fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Naim melalui Ibnu Abbas, berpikirlah tentang makhluk Allah, tentang fenomena alam, dan jangan berpikir tentang Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kemudian kita lanjutkan ayat 191 sampai 192. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ini menerangkan tentang ulil albab. Ulil albab yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata mereka, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan segalanya ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selanjutnya di ayat 191 tadi, menurut terjemahan tafsir yang saya baca, salah satu ciri khas bagi orang yang berakal yaitu apabila ia memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan faedahnya. Ia selalu menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan mengenang kebijaksanaan Allah, keutamaan dan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ia selalu mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu berdiri maupun pada waktu duduk dan berbaring. Tidak ada satu waktu keadaannya dibiarkan berlalu begitu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari bagi kita yang tinggal di BSD ini, saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bapak-bapaknya yang bekerja di BSD, yang tinggal di BSD, mereka banyak yang bekerja di Jakarta, sehingga waktu tempuh yang rata-rata ini antara 1,5 sampai 2 jam ini harus kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah kita biasa memanfaatkan mendengarkan Al-Quran di dalam mobil. Bayangkan kalau 1,5 sampai 2 jam kita mendengarkan Al-Quran di dalam mobil kita, atau baik menggunakan CD maupun USB dan lain sebagainya, maka dengan demikian kita bisa lebih mengenal Al-Quran, apalagi kalau Al-Qurannya itu ada terjemahannya. Saya membawa Murotal Al-Quran 30 juz disertai terjemahan suara bahasa Indonesia. Ini oleh Abdurrahman Sudais. Ini terjemahannya, ada terjemahannya, jadi kalau Abdurrahman Sudais bilang Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjemahnya bahasa Indonesia bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dengan demikian, lama-lama kita, kalau kita konsentrasi atau sambil lalu, akan hafal ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat 193 katakan, ini adalah satu doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman.
Tuhan kami, ampunilah kami, bagi kami dosa-dosa kami, dan tutuplah kami dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Masjid Asy-Syarif ini dikelola oleh dua yayasan. Pertama adalah Yayasan Muslim BSD yang memegang masjid dan Al-Azhar sekolah. Yang kedua adalah Kerukunan Keluarga Muslim BSD yang memegang panti yatim sana dan masjid ini juga mengelolanya. Jadi setiap jamaah di sini atau pengurus biasanya mempunyai dua aktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah mengelola anak yatim. Kebetulan saya menjadi pembina anak yatim dan mereka diajari untuk menghafal doa-doa. Antara lain doa itu yang tadi saya kemukakan, itu kita masukkan di Almanah Abadi. Kalau Bapak lihat di pojok sana yang ada kotak itu, ini adalah salah satu doa-doa yang ada di sana. Anak-anak sudah hafal doa-doa ini, dan ini saya pikir perlu kita sebarkan kepada bapak-bapak dan semuanya untuk menghafal ini. Paling tidak dengan satu persatu dihafal per hari, ini ada 31 lembar, maka kita bisa menghafal. Saya sudah mencoba menghafalnya pada waktu kita mudik dulu ke Jawa Timur. Saya mengetes anak-anak saya, alhamdulillah mereka saya tes dan diperlombakan antara kakak dan adik. Alhamdulillah mereka begitu pulang dari Surabaya, dari Malang sudah hafal. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 200 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran, sabiru wa rabitu, tetaplah waspada, siap-siap. Setelah membicarakan berbagai macam hikmah dan hukum sejak awal surat ini, ditutup dengan anjuran supaya orang-orang yang beriman sabar dan tabah melakukan segala macam perintah Allah, mengatasi semua gangguan dan cobaan, menghindari segala larangan. Dalam dunia manajemen kita mengenal istilah prepare for the best, ready for the worst. Tapi ini kelihatannya hanya untuk masalah-masalah dunia. Sebagai orang Islam, kita lebih eternal lagi, menjangkau lebih jauh lagi. Prepare for the best, ready for the best, ready for the worst. Persiapkan diri kita untuk hal yang terbaik, tetapi kita siap untuk hal yang terburuk. Dan jangan lupa kita wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, yang kepada Allah segala sesuatu kita kembalikan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas sharing yang diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak-bapak Ibu dan memberikan rasa khusyuk pada waktu kita mendengar imam kita melakukan membaca ayat-ayat itu tadi dari ayat 166 Ali Imran sampai ayat 23 An-Nisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.